Apa yang dimaksud dengan Jadam? Ini adalah kependekan dari nama lengkap Korea kami, Jayeonul Damun Saramdel. Ini berarti orang yang menyerupai alam. Ya, kami adalah orang-orang yang menyerupai alam. Kami percaya dan mengikuti kebijaksanaan alam. Dalam kebijaksanaan alam terletak jalan menuju hasil tinggi, kualitas tinggi, dan biaya rendah. Kami memiliki spesialisasi dalam mencari metode yang memungkinkan bertani dengan biaya sangat rendah. Pertanian tradisional didasarkan pada akal sehat dan pengetahuan sederhana. Siapapun dapat mengikutinya dengan mudah. Semua bahan yang diperlukan tersedia di sekitar kita. Ini adalah bagaimana pertanian berbiaya sangat rendah dimungkinkan, di mana petani memiliki kendali dan kepemimpinan atas pertaniannya sendiri. Di seluruh dunia, pertanian meninggalkan tangan petani karena perusahaan pupuk dan pestisida mengambil kendali lebih besar atas hal itu. Petani sekarang membeli semua kebutuhan pertanian dari toko, entah itu benih, bibit, pupuk, pestisida, mikroba, dan lain-lain. Padahal, ini adalah sesuatu yang di masa lalu swasembada. Petani sekarang mengandalkan para ahli. Ahli memberitahu petani bagaimana menggunakan pupuk dan pestisida, apa yang harus dilakukan dan kapan. Apa yang hilang dari petani telah diteruskan ke bisnis dan kendali atas pertanian. Keduanya terjadi dalam pertanian konvensional dan organik. Di era modern ini, orang mungkin memimpikan keharmonisan antara petani dan pebisnis. Tetapi, keuntungannya tidak dibagikan secara adil, melainkan hanya turun ke satu arah. Selama lebih dari 25 tahun terakhir, Jadam telah mempelajari pertanian dengan biaya ultra rendah. Jadam percaya bahwa pengetahuan ini dapat memajukan kemandirian petani. Petani tidak boleh hanya menjadi konsumen produk dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan pertanian. Mereka perlu merebut kembali apa yang telah hilang, yaitu pengetahuan dan keinginan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Sistem pertanian yang telah berhasil dibangun oleh Jadam sangatlah sederhana dan mudah, sehingga dapat diikuti oleh siapa saja. Bagian yang sangat menarik adalah bahwa biaya bertani akan 10 hingga 100 kali lebih murah daripada bertani konvensional. Metode Jadam meliputi mikroorganisme, pupuk cair, mineral, tanaman penutup tanah, dan banyak lagi. Tetapi dua penemuan terbesarnya mungkin adalah bahan pembasah Jadam atau Jadam Wetting Agent dan Jadam Sulfur. Jadam Wetting Agent adalah bahan pembasah yang ramah lingkungan. Anda membutuhkan zat pembasah agar zat tertentu benar-benar basah dan melapisi target. Sementara Jadam Sulfur adalah germisida. Ini secara luas bisa menjadi fungisida, bakterisida, bahkan insektisida. Jadam Sulfur adalah input yang dapat dibuat dengan cara sederhana. Kedua input tersebut dapat dibuat oleh petani dengan mengikuti instruksi sederhana. Keduanya menggunakan bahan yang diizinkan di bawah produksi organik. Jadam telah memilih untuk tidak mematenkan pengetahuan ini, tetapi malah membukanya untuk umum agar semua petani di dunia dapat merasakan manfaatnya. Intinya, lakukan sendiri. Petani akan dapat menghemat biaya yang sangat besar. Metode Jadam dapat diterapkan di semua jenis pertanian, baik itu pertanian konvensional, hidroponik, pertanian komersial, dan perkebunan skala besar. Jadam telah berada di garis depan untuk membalikan arus zaman. Kami ingin membawa pertanian kembali ke petani. Semua petani dari semua negara harus mengembalikan pertanian mereka. Orang mungkin mengira ini adalah mimpi romantis para idealis. Namun rahasia besarnya adalah bahwa jalan ini tidak lebih mahal, tapi justru sebenarnya lebih murah, lebih mudah, dan lebih efektif daripada pertanian konvensional. Faktanya, kami telah selama beberapa dekade mengembangkan metode pertanian yang menurunkan biaya ke tingkat ultra rendah, sekaligus meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas produk, kualitas tanah, dan keselarasan ekologi. Di sini, pertanian kita akan menjadi sangat murah. Petani dan konsumen dapat saling membantu dan hidup berdampingan. Ini adalah impian semua petani. Sistem Jadam telah dibuktikan oleh ribuan petani di seluruh Korea. Jika tidak berhasil, Jadam akan binasa. Tapi sebaliknya, Jadam telah berkembang selama 30 tahun dan sekarang sudah dikenal di banyak tempat di seluruh dunia. Sistem Jadam terus berkembang. Ini bukan hanya tentang teknik, ini juga tentang metodologi, prinsip, filosofi, atau lebih tepatnya semangat. Siapa saja yang setuju dapat bergabung dengan gerakan ini. Siapapun yang bergabung dengan gerakan ini dapat berbagi dan berkontribusi. Orang tidak boleh berusaha untuk memonopoli pengetahuan, melainkan untuk saling berbagi dan terbuka. Juga, seseorang harus ingat untuk menyerupai, menghormati, dan mencintai alam daripada menaklukkan, menghancurkan, dan mengeksploitasinya. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari alam daripada yang bisa diajarkan oleh guru manapun.
Saya memiliki 4 pengalaman hampir mati. Sebelum menyelesaikan sekolah menengah, saya hampir tenggelam. Seluruh tubuh saya tiba-tiba menjadi lumpuh. Saya terserang demam berdarah dan saya mengalami pecah aorta. Kemudian, ketika saya bergabung dengan wajib militer, saya ditugaskan ke pasukan khusus di mana pelatihan itu memberi saya pemahaman yang jelas dan meyakinkan tentang garis tipis yang memisahkan antara hidup dan mati. Sekarang, saat saya menjalankan jadam, saya berkendara 70.000 hingga 80.000 km setiap tahun, jarak yang setara dengan 2 lingkaran bumi. Saya telah melihat banyak kecelakaan dan saya sendiri terlibat dalam kecelakaan yang serius. Saya telah hidup dengan bau kematian. Ini menyedihkan, tetapi itu memberi saya pelajaran. Saya memperoleh kebiasaan untuk tidak mempertahankan apa yang saya miliki. Saya memilih untuk tidak mematenkan pengetahuan ini dan ingin berbagi dengan banyak orang, sehingga terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan dapat memperoleh manfaat. Saya bertemu Gustavo Gutierrez dan Leonardo Boff melalui buku Teologi Pembebasan mengilhami saya. Buku berjudul Kita Minum dari Sumur Kita Sendiri memberi saya visi yang jelas dalam waktu saya mengembara. Teologi ekologi Boff adalah titik balik dalam hidup saya. Saya memilih untuk meninggalkan universitas dan memulai pertanian organik. Betapa saya ingat dengan jelas momen itu. Saya bertekad untuk menyelamatkan pertanian dari eksploitasi korporasi dan membawa pertanian itu kembali ke petani. Juga melalui buku, saya bertemu guru lain. Dia adalah Lao Tzu. Lao Tzu mengajari saya untuk rileks. Aspirasi saya yang membara menjadi seperti air. Lao Tzu mengajari saya membuat pertanian organik jadam yang seperti air, sehingga metode biaya ultra rendah akan meresap ke petani. Air tidak bertentangan, namun ia menaklukkan. Jadi saya memutuskan bahwa sistem jadam harus smile, simple, mudah, ilmiah, dan efektif. Kalau bukan karena guru-guru ini, jadam tidak akan lahir. Membuat pertanian menjadi sederhana dan mudah mungkin terlihat seperti upaya yang tidak berbahaya. Tapi tidak, ketika pengetahuan menjadi sederhana dan mudah, rakyat akan memperolehnya. Ketika rakyat memperoleh pengetahuan, mereka akan merebut kekuasaan. Dan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh kelompok kekuasaan. Saya memiliki ketakutan bukan pada kematian saya, tapi pengetahuan ini akan hilang atau hancur. Gairah hidup saya terfokus dalam memberikan kehidupan bagi pengetahuan ini, sehingga ia akan terus hidup walaupun saya telah tiada. Dalam buku, lokakarya, kuliah, artikel, dan internet, saya telah tanpa syarat membagikan semuanya. Pengetahuan ini sama sekali tidak sempurna, tapi telah mengumpulkan informasi dan pengetahuan terkini dengan cermat. Mereka telah terbukti di lapangan. Semuanya adalah catatan sepenuh hati dari perjuangan kita, hidup kita. Bagaimana negara memperlakukan pertanian sangat penting dalam menentukan posisi industri. Jika negara melihat petani sebagai orang yang membutuhkan bantuan, negara harus meningkatkan pengeluaran dan petani kehilangan kemampuan swasembadanya. Kebijakan seperti itu hanya akan meningkatkan biaya pertanian. Saya telah melihat terlalu banyak kasus di mana uang pembayar pajak akan masuk ke kantong perusahaan pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Ini justru membuat petani semakin miskin dan terpinggirkan. Pemerintah ingin sekali memberikan nama yang luar biasa untuk kebijakan mereka, tetapi mereka jarang menguntungkan petani. Kita telah membuang begitu banyak waktu dan begitu banyak peluang. Negara harus melindungi industri pertanian dan petani, tetapi petani tidak harus bergantung pada negara. Maka dari itu, para petani harus minum dari sumur mereka sendiri. Jadam berusaha untuk mengembalikan pertanian ke petani. Jika metode bertani yang kami usulkan terlalu sulit, maka kami tidak akan bertahan. Tapi, pertanian organik jadam sederhana dan mudah. Apa yang sederhana dan mudah akan diterima oleh banyak orang. Angka berarti kekuatan. Saya berharap jumlah ini akan tumbuh melintasi batas negara. Saya bermimpi bahwa seluruh dunia akhirnya akan melihat revolusi baru pertanian tanpa pengecualian, dan petani mendapatkan kembali hak-hak mereka. Yang lemah merebut kekuasaan dan petani menjadi tuan pertanian. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyambut Anda di Gerakan Jadam. Mari kita bersama pergi ke dunia yang lebih indah di mana petani sekali lagi mengendalikan pertanian mereka sendiri, menyelamatkan diri dan alam dari eksploitasi, serta menjadi lebih seperti alam.